Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nafiula Apa dengan NIM 202055202010. Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan 5 kelas interval pada sistem klasifikasi. Sebelum kita langsung ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu sistem klasifikasi dan juga apa itu kelas interval. Sistem klasifikasi adalah metode untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau interval berdasarkan nilai atau karakteristik tertentu. Sedangkan kelas interval adalah kisaran nilai yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau interval. Di sini terdapat 5 jenis kelas interval pada sistem klasifikasi. Yang pertama adalah jenis interval sama, yang kedua jenis interval tertentu, yang ketiga jenis interval terbuka, yang keempat jenis interval tertutup, dan yang kelima jenis interval campuran. Langsung saja kita masuk pada jenis interval yang pertama, yaitu jenis interval sama. Jenis interval sama pada sistem klasifikasi adalah jenis kelas interval yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan membaginya ke dalam interval yang memiliki ukuran yang sama. Artinya di sini setiap kategori atau interval memiliki rentang nilai yang sama. Jadi interval sama umumnya digunakan dalam klasifikasi data numerik seperti umur, waktu, dan juga suhu. Di sini contoh penggunaan interval yang sama, saya mengambil klasifikasi umur. Yang pertama ada interval 0 sampai 10 tahun, yang kedua interval 10 sampai 20 tahun, yang ketiga interval 20 sampai 30 tahun, yang keempat interval 30 sampai 40 tahun, dan seterusnya. Dalam klasifikasi ini kategori memiliki interval yang sama besar, yaitu 10 tahun. Jadi misalnya ada seseorang yang memiliki umur 25 tahun, maka ia akan masuk ke dalam kategori 20 sampai 30 tahun. Dan juga seseorang yang memiliki umur 31 tahun, ia akan masuk ke dalam kategori 30 sampai 40 tahun. Di sini keuntungan menggunakan interval sama yaitu mempermudah pengelompokan data yang memiliki rentang nilai yang sama, dan juga kerugian dalam interval sama yaitu kurang cocok digunakan pada data yang memiliki variasi rentang nilai yang besar atau tidak merata. Kemudian jenis yang kedua ada jenis interval tertentu. Jenis interval tertentu adalah jenis kelas interval yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan membaginya ke dalam interval yang memiliki ukuran yang ditentukan berdasar karakteristik data. Artinya di sini setiap kategori atau interval memiliki rentang nilai yang sama. Jadi interval sama interval tertentu ini umumnya digunakan dalam klasifikasi data numerik yang memiliki variasi rentang nilai yang cukup besar seperti penghasilan, pendapatan, dan juga luas wilayah. Di sini saya telah mengasih contoh penggunaan interval tertentu yang saya ambil dalam klasifikasi penghasilan. Yang pertama, interval 0 sampai 2 juta untuk kategori rendah, interval 2 sampai 5 juta untuk kategori menengah, interval 5 sampai 10 juta untuk kategori tinggi, dan juga interval di atas 10 juta untuk kategori yang sangat tinggi. Dalam klasifikasi ini setiap kategori memiliki interval yang berbeda-beda tergantung pada rentang nilai penghasilan yang ditentukan. Misalnya contoh kecilnya data seseorang dengan penghasilan 3 juta, ia akan masuk ke dalam kategori menengah, sedangkan data seseorang dengan penghasilan 8 juta itu akan masuk pada kategori tinggi, di mana interval tertentu ini juga memiliki kelemahan dan juga kerugian yang terjadi, keuntungan dan juga kelemahan pada interval tertentu, di mana keuntungannya itu adalah dapat mengakomodasi variasi rentang nilai besar dengan heterogeni pada data, memberikan informasi yang detail dan mudah interpretasi hasil analisis. Kemudian kelemahan dari interval tertentu ini yaitu sulit diaplikasikan pada data yang memiliki variabilitas rentang nilai yang tidak terlalu jelas atau tidak dikenal. Selain itu, interval tertentu juga memerlukan penentuan rentang nilai yang tepat dan representatif untuk setiap kategori sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam pada data.
Selanjutnya adalah jenis interval terbuka. Interval terbuka dalam sistem klasifikasi ini adalah jenis kelas interval yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan membaginya ke dalam interval yang tidak memiliki batas atas atau bawah tertentu. Interval terbuka ini umumnya digunakan dalam klasifikasi data numerik yang memiliki rentang nilai cukup benar. Di sini contoh penggunaan interval terbuka yang saya ambil menggunakan klasifikasi waktu. Yang pertama, interval kurang dari 1 bulan untuk kategori yang sangat singkat, kemudian kategori 1-3 bulan untuk kategori singkat, kemudian 3-6 bulan untuk kategori menengah, dan juga interval lebih dari 6 bulan itu kategori lama. Interval terbuka juga ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan, di mana keuntungannya di sini adalah dapat mengakomodasi variasi rentang nilai yang besar dan heterogeni pada data. Kemudian internal terbuka juga dapat memberikan fleksibilitas pada pengelompokan data serta memudahkan interpretasi hasil analisis, di mana kelemahannya juga ini adalah sulit diaplikasikan pada data yang memiliki batas atas atau bawah yang jelas dan juga tidak dapat diperluas atau dikurangi. Kemudian memerlukan penentuan batas atas atau bawah yang tepat dan representatif untuk setiap kategori, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam pada data. Jenis interval selanjutnya adalah interval tertutup. Interval tertutup ini adalah jenis kelas interval yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan membaginya ke dalam interval yang memiliki batas atas dan bawah yang ditentukan secara pasti. Di sini contoh yang saya ambil adalah klasifikasi usia, di mana interval 0-4 tahun itu termasuk kategori balita, kemudian interval 5-12 tahun itu termasuk kategori anak-anak, kemudian interval 13-17 tahun itu termasuk kategori remaja, kemudian interval 18-35 tahun itu termasuk kategori dewasa muda, dan juga interval lebih dari 35 tahun itu termasuk kategori dewasa. Adapun kelemahan dan juga keuntungan yang terdapat pada interval tertutup, di mana keuntungannya di sini adalah memudahkan dalam pengelompokan data dan memberikan hasil analisis yang lebih jelas dan mudah diinterpretasikan, meminimalisasi adanya overlap antara kategori. Kemudian kelemahannya juga di sini yaitu memerlukan penentuan batas atas dan bawah yang tepat dan representatif untuk setiap kategori. Sehingga selain itu penggunaan interval tertutup juga memerlukan penentuan batas dan sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam pada data. Kemudian jenis yang terakhir ada jenis interval campuran. Di sini jenis interval campuran pada sistem klasifikasi adalah jenis kelas interval yang digunakan untuk mengelompokkan data dengan memadukan antara interval terbuka dan juga interval tertutup. Jadi di sini interval campuran umumnya digunakan untuk klasifikasi data numerik yang memiliki rentang nilai yang cukup besar dan juga heterogen. Contoh penggunaan interval campuran dalam klasifikasi pendapatan yang telah saya ambil di sini adalah interval kurang dari 500.000 untuk kategori rendah, kemudian interval 500 sampai 1 juta untuk kategori sedang, kemudian interval 1 sampai 2 juta untuk kategori yang cukup tinggi, dan yang terakhir adalah interval lebih dari 2 juta itu termasuk kategori tinggi. Di sini juga ada kelemahan dan juga keuntungan yang terdapat pada interval campuran, di mana keuntungannya ini dapat mengakomodasi variasi rentang nilai yang besar dan heterogeni pada data dengan tetap memperhatikan batas atas dan bawah yang jelas pada setiap kategori, kemudian memberikan fleksibilitas pada pengelompokan data dan memudahkan interpretasi hasil analisis. Di mana di sini juga ada kelemahan dalam interval campuran, yaitu penggunaan interval campuran dapat membingungkan pada beberapa kasus, terutama pada data yang memiliki variabilitas rentang nilai yang tidak terlalu jelas atau tidak dikenal. Sekian pembahasan saya mengenai perbedaan 5 kelas interval pada sistem klasifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.